kita ngegas yuk sekarang. Capek basa-basi. Setuju ya? Dalam 20 langkah globalis menguasai dunia, maka Bosman sudah membuka sampai ke 10 dan semuanya sudah terjadi. Bagaimana kalau kita buka yang 10 lagi? Yang 10 beberapa saat ini sudah jalan. Bagaimana kalau kita review yang sudah jalan, lalu kita lihat apakah pemerintah saat ini sudah punya antisipasinya agar rakyat pemilihnya puas, yaitu benar yang dipilih pejabatnya bisa kerja melindungi rakyat dan memakmurkan rakyat. Dalam pilihan raya 2019 kemarin, saya saat ini adalah orang yang paling sangat puas karena saya tidak memilih keduanya. Hal itu saya katakan jauh-jauh hari bahwa pemilihan kali ini waktu itu ya adalah sudah dipastikan siapa pemenangnya dan akhirnya mereka akan konsolidasi. Dan benar, nomor 1 serta nomor 2 sekarang berkonsolidasi. Dan benar juga karena keduanya plus oposisi saat ini adalah old mind, semua terbukti. Ekonomi tidak maju juga seperti pada saat janji kampanye. Terus untung akhirnya menemukan kambing hitam yang namanya coronavirus. Alhamdulillah banget ada corona. Jadi ekonomi tidak tumbuh malah minus, yang disalahin corona. Wis, cocok iki. Jadi kita kembali ke topik utama tentang langkah globalis yang nanti mudah-mudahan sahabat bisa menilai sendiri apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pejabat kepercayaan rakyat selama ini. Kita bicara gosip dulu. Enak bicara hal-hal yang abu-abu, bener deh. Kelihatan seperti kita percaya teori konspirasi dan menakut-nakuti. Padahal fakta yang kita angkat tetapi pakai pengandaian. Kita mengandaikan kita adalah globalis. Globalis cita-citanya ingin mengendalikan dunia. Maka apapun yang dibuat adalah untuk power jangka panjang globalis berkuasa. Maka kita sebar virus yang lebih mematikan sedikit daripada flu. Lalu kita sebar alat tes yang sangat sensitif. Jadi cepat terdata bahwa banyak yang terpapar dan terpaparnya sangat cepat. Lalu kita beri vaksin yang kemudian untuk mengetes efektivitas vaksin tersebut kita beri tes antigen yang low sensitivitasnya. Sehingga terkesan banyak yang sembuh karena vaksin tersebut. Dan vaksin tidak menyebar virus lagi efeknya. Kesannya begitu. Lalu vaksin menjadi wajib, di mana ternyata vaksin ini jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan adalah vaksin yang membuat virus bisa mutasi bentuk baru. Sekali lagi, jangan-jangan bisa membuat virus bermutasi menjadi bentuk baru. Lalu beberapa tahun kemudian ada jenis baru virusnya dan mulai demam-demam seseorang. Flu, sesak, batuk, lalu datang ke dunia kedokteran. Oh, itu virus baru, kata dokter tersebut. Anda harus divaksin anu. Kemudian vaksin baru ini membuat virus mutasi jenis baru yang beberapa tahun kemudian akan bereaksi lagi dan keluhan lagi baru dan vaksin baru lagi, disuntik lagi ke tubuh pasien. Bolak-balik begitu 3 tahun. Jadi seseorang yang dapat vaksin itu seakan-akan tubuhnya terus menjadi alat mutasi dan vaksin tersebut udah ada solusinya. Pokoknya nggak akan mati, cuma lu bayar gitu aja. Gitu aja terus. Sekali lagi, Anda nggak akan mati, tetapi bayar iya. Dunia farmasi memang begitu. Manusia tidak disembuhkan penyakitnya, hanya dihilangkan sakitnya agar terus obat lagi, obat lagi, obat lagi. Jahat ya globalis itu. Terus sontoloyo banget ya informasi Bosman kali ini. Ya memang begitu. Ini sekali lagi, jangan-jangan loh ya, mungkin bisa. Ingat, berkali-kali kalimat itu diucapkan, yaitu jangan-jangan dan mungkin bisa. Jadi apa saran Bosman? Ya, pakai vaksin bukan dari bagian rencana globalis seperti vaksin Nusantara. Itu kalau pemerintah saat ini paham bernegara ala kekinian. Sekali lagi, pakai vaksin Nusantara. Pokoknya pakai vaksin bukan bagian dari rencana globalis. Dah itu aja. Jadi pejabatnya harus bukan agen kepentingan globalis, tetapi memang pro rakyat. Kalau sekarang pejabatnya cepat sekali actionnya dan terlihat memang jadi agen globalis kelihatannya. Kebijakan dan keputusannya kecenderung pro globalis. Itulah langkah ke-11 dari globalis, di mana langkah berikutnya ketika vaksin sudah disebar, virus corona terlihat tertaklukkan. Dunia farmasi akan terus memanen cuan untuk periode panjang virus corona yang berlapis tadi. Ya, jadi kemudian seperti flu, manusia akan selamanya bermasker sampai vaksin masuk ke tubuhnya dan vaksin-vaksin serial berikutnya ngantri disuntikkan, dan itu menanti cerita panjang. Mulailah apa yang diceritakan Bosman akan HARP atau HARPS sejenisnya di Alaska sudah dimainkan menggunakan magnetic laser beam. Ini informasi baru, ini adalah informasi langkah ke-12 dari globalis. Alat perubah cuaca tersebut banyak negara sudah latihan puluhan tahun. Misalnya Rusia
Jepang, Amerika, dan Tiongkok. Mereka bisa merekayasa cuaca dan saat ini mulai dimainkan oleh globalis. Namanya climate warfare, perang cuaca. Wis, iki repot kalau menhannya tidak paham, kalau pejabatnya nggak paham bahwa Tiongkok tanggulnya kemarin hampir jebol diserang pakai hujan 1 bulan di tahun lalu. 3 provinsi Tiongkok kebanjiran di musim yang harusnya tidak musim hujan. Sekarang pun di dunia mulai musim aneh yang bisa membuat food bermasalah. Tanaman akan mati dan binatang ternak akan mati. Bisa terjadi dalam kurun waktu dekat ini atau beberapa bulan ke depan akan mulai dimainkan. Memainkan arah angin itu bisa menyebabkan gempa. Bukan tidak masuk akal loh itu. Cuaca panas terik kali ini dan hujan serta dingin berlebihan mengacaukan food supply, di mana artificial food akan menggantikan semuanya. Siapa raja artificial food ini? Ya nggak salah, siapa lagi? Ya globalis, yang salah satunya adalah Bill Gates. Mulai paham, setelah vaksin, biological warfare, perang apa lagi yang akan terjadi? Benar, climate warfare. Nah, jadi mulai paham kenapa New Mind bilang akan membuat Kementerian Peperangan, Ministry of War. Duh bener deh, 2024 lama banget dan rindu akan masa depan nih gua nih, aduh. Wah, seru nih sahabat New Mind informasi kali ini. Tapi ini bukan informasi laporan ya. Ini fakta lapangan yang kita bisa lihat langsung. Untuk bukti, bagaimana kalau Anda ada waktu pakai double masker, full disinfektan, kita ke Bandara Soekarno-Hatta yuk. Saat ini ketika PPKM dilaksanakan, kita beramai-ramai ke Bandara Soekarno-Hatta di atas jam 12 malam. Ini syarat sekali lagi, di atas jam 12 malam. Di saat banyak dari warga sudah istirahat, kita akan menyaksikan tumpukan orang di antara 300 sampai 500-an orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia ada di sana. Kebanyakan menuju Sulawesi seperti Manado, Kendari, bisa juga langsung ke Morowali dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sederhana dari kaum New Mind yang sederhana juga cara berpikirnya. Mereka dapat izin dari siapa orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia tersebut? Mereka dapat fasilitas apa? Siapa yang memudahkan mereka tanpa karantina, tanpa tes antigen lagi, tanpa tes PCR lagi dan lain sebagainya di wilayah Indonesia, yang mana nantinya mereka naik pesawat komersial bersama warga negara Indonesia. Lalu mereka bersama warga negara Indonesia yang ketat ikutin aturan vaksin antigen PCR, sekali lagi akan satu pesawat selama minimum 2 jam ke depannya. Oke, maaf, mungkin pertanyaannya terlalu panjang. Kita sederhanakan. Wahai Pak Pejabat yang terhormat, agar lebih sederhana dan mudah dipahami, kami yakin Anda sangat sibuk urus pekerjaan Anda sehingga kami harus berbahasa sederhana. Sesederhana kalian pejabat berpikir untuk kepentingan jabatan. Kami mau bertanya, mengapa ada banyak orang di masa pembatasan PPKM, orang ini orang asing, tempat berasalnya virus yang tanpa karantina, sebagaimana layaknya negeri lain melindungi bangsanya dan negaranya dari virus import ini, langsung dari Tiongkok, langsung transit dan menuju Manado. Kok bisa langsung transit dan menuju Manado, Morowali, Kendari, tidak di antigen lagi, tidak di PCR sekali lagi untuk dicek, atau bahkan dikarantina dengan tanggungan biaya mereka masing-masing sendiri, atau bohirnya deh, atau yang mengizinkan yang membiayai. Lupa, yang mengizinkan kan pejabat yang berkuasa. Kalau dia yang membiayai pakai uang APBN, wah salah nih. Jangan yang kasih izin yang membiayai. Yang membiayai adalah mereka yang memberikan pekerjaan. Kita minta biaya dari perusahaan yang kasih pekerjaan ke mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia tersebut. Oke. Sebentar. Kok yang memberi pekerjaannya tidak memberi pekerjaan ke warga negara Indonesia ya? Kayaknya mereka yang hadir itu semua buruh kasar deh. Bukan white collar atau manajer ke atas deh. Kan di wilayah smelter itu semua pekerjaannya terbanyak adalah buruh kasar ya. Bagaimana ya jika diberikan pekerjaan ke warga negara Indonesia, mungkin ditambah belajar sedikit aja, mereka diajari 3 bulan aja, jangan-jangan mereka lebih mahir tuh daripada yang impor tadi. Lupa, yang beri izin bukan pejabat yang cinta tanah air, jangan-jangan, tetapi cinta cuan asing. Dan sekali lagi, tindakan itu dilindungi terus dengan pasukan buzzer. Untung ya pinter mereka itu dan punya budget lagi untuk bayar buzzer pencipta kebencian itu. Satu lagi baru ingat, ada pakai duit yuan di situ, harus dibayar ke warga Tiongkok supaya yuannya nggak kemana-mana. Jadi warga negara Indonesia dapat apa sebenarnya? Sudah tanah airnya dikeduk, duitnya nggak dapat, warganya nggak dibikin pinter, pekerjaan nggak dapat, lalu kita dapat apa? Lupa, kita dapat juga, yaitu kita dapat tai sama kencing orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu. Mantap. Kan bukan tanah air mereka, ngapain kasih cuan, kasih tai aja pantasnya. Selamat, sekali lagi selamat aja. Hanya mengingatkan kalian itu menjabat karena dipercaya dan masih panjang 3 tahun lagi. Monggo silahkan berbuat semau kalian. Tapi ngomong-ngomong hal begini, kita ini curhatnya harusnya kemana ya? Ini laporan ini ke siapa ya? Tempat kita bertanya dan ada jawaban yang benar, bukan jawaban
deklarasi buzzer yang kita dapat? Atau bagaimana kalau kita tanya aja kepada mereka calon presiden 2024 yang berjajar panjang, mereka bisa nggak berbuat sesuatu atau setidaknya menunjukkan kapasitas mereka calon pemimpin 2024? Lupa semuanya bagian dari pejabat pemerintah pusat dan daerah yang menyetujui dan mendukung tenaga kerja asing. Ya, jadi kemana dong? Masa ke Bosman lagi? Bosman kan wong bodoh, aku pinter.